Malam itu di Bandung Barat. Udara terasa cukup dingin. Langit nampak mendung dan kabut tipis, mulai menyelimuti area sekitar tempat Dede berjualan. Sudah jam 8 malam, waktunya bagi Dede untuk membereskan dagangannya dan bersiap pulang. Motor bebek tuanya terparkir di depan sebuah warung kecil di pinggir jalan desa. Sisa gorengan masih ada di dalam keranjang. Dede mengelap wajahnya dengan tangan, lalu mengeluarkan sebatang rokok dari saku celananya, kemudian menyalakannya. Jalanan di sekeliling tempatnya berjualan mulai lengang. Hanya sesekali kendaraan melewati tempat itu. Tempat Dede berjualan memang cukup jauh dari rumahnya. Untuk memangkas jarak, jalur yang harus Dede lewati berupa hutan kecil dan pesawahan sepanjang jalan. Jalan yang rusak di beberapa bagian juga membuat waktu tempuh menjadi bertambah. Setelah membereskan dagangan dan menutup kiosnya, Dede menghidupkan motor dan mulai melaju perlahan. Jalan yang Dede lalui saat ini bukanlah jalan utama. Hanya berupa jalanan kecil yang biasa warga gunakan sebagai jalur alternatif. Selain karena jalannya rusak, jalur ini juga jauh dari perumahan warga, membuat warga enggan melewatinya di kala malam. Setelah beberapa menit berkendara, suara motor Dede mulai tidak mulus. Mesinnya terasa tersendat-sendat seperti ada yang menghalangi putaran rantai. Dede memperlambat laju motornya, lalu berhenti untuk mengecek keadaan mesinnya. Dia turun, kemudian mengamati dengan senter kecil dari ponselnya. Ternyata busi motornya sudah tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Maklum, motor itu adalah motor tua, dan karena perekonomian keluarga Dede yang pas-pasan, membawa motor itu ke bengkel adalah sebuah hal langka baginya. Dede mencoba membuka busi motornya, dibersihkannya busi motor itu, berharap masih bisa digunakan. Tapi setelah beberapa kali ia mencoba, motor itu tetap tidak bisa hidup dengan baik. Dede menarik napas panjang. Dirinya mulai merasa kesal dengan motornya, yang tak bisa mengerti situasi dirinya saat ini. Kabut semakin menebal. Suara jangkrik perlahan hilang, tergantikan suara angin yang menderu pelan. Dede duduk di tepi jalan. Tangannya memegang sebatang rokok yang mulai habis. Dede menatap motornya yang terparkir di sisi jalan. Lampu depannya masih menyala, tapi suara mesinnya sudah mati sejak 10 menit yang lalu. Dede coba menyalakan ulang motornya beberapa kali, tapi hanya berakhir tanpa hasil. Dia putuskan untuk duduk sebentar, menenangkan diri, sambil berharap motornya bisa hidup kalau dicoba lagi nanti. Saat rokoknya hampir habis, samar-sama dari gelapnya jalan di depannya, muncul seorang perempuan. Perempuan itu memakai baju putih bergaun panjang. Rambutnya hitam terurai. Wajahnya agak tertutup bayangan malam, tapi terlihat cukup muda. Dede kaget. Tapi dia tetap duduk di tempatnya mencoba terlihat tenang.
Kemudian Dede mencoba menyapa gadis itu. "Mau kemana, Neng? Malam-malam begini, sendirian lagi." "Mau pulang, Kang," jawab perempuan itu. "Neng, ngapain lewat jalan ini? Apa nggak takut?" tanya Dede dengan nada penasaran. Perempuan itu hanya tersenyum tipis. "Saya sudah biasa lewat jalan ini, Kang," jawab perempuan itu datar. Dede mengangguk. "Oh gitu ya, Neng. Emang gak takut lewat sini sendirian?" Perempuan itu hanya tersenyum, tak menjawab pertanyaan Dede. Ia menggelengkan kepala dengan pelan untuk menjawab pertanyaan Dede. Dede hanya menelan ludah. Situasi menjadi agak canggung, membuat Dede menjadi bingung untuk melanjutkan obrolan. Perempuan itu berdiri tidak jauh dari Dede. Wajahnya masih belum terlihat jelas. Lalu tiba-tiba ia bertanya pada Dede, "Sering mogok ya motornya?" Dede sedikit tersentak, kemudian menjawab, "Iya, Neng, maklum motor tua, udah minta diganti," jawab Dede dengan sedikit tersenyum. Perempuan itu mengangguk. "Kalau Akang emang sering lewat jalan ini?" tanyanya lagi. Dede menggeleng. "Jarang, saya biasanya dagang di bawah. Ini juga pulangnya rada kemalaman. Makanya lewat sini biar cepat," balas Dede. Angin kembali bertiup pelan. Dede merasa bulu kuduknya berdiri, tapi dia belum berpikir yang aneh-aneh. Malam memang kadang bisa terasa seperti itu, apalagi dia sedang berada di samping pemakaman umum. Perempuan itu diam, lalu perlahan berkata, "Rumah saya dekat sini, Kang." Dede menoleh sebentar, lalu bertanya, "Ah, serius, Neng? Akang perasaan gak lihat perkampungan sekitar sini." Perempuan itu menyeringai, senyumnya terlihat begitu aneh di mata Dede. Kemudian perempuan itu menjawab, "Ada, Kang," jawabnya singkat. "Oh begitu, memang ada ya perkampungan sekitar sini," balas Dede dengan nada sedikit tidak yakin. Di tengah obrolan dengan perempuan itu, Dede kembali teringat dengan motornya yang tadi mogok. Dede kembali memandangi motornya. Dia berdiri dan mencoba menyalakan motornya lagi. Tangan kanannya memutar kunci kontak, lalu menekan tombol starter. Namun, mesin motor masih enggan untuk menyala. Perempuan itu memperhatikannya dari tempat duduknya, masih dengan ekspresi datar. "Kenapa nggak didorong aja, Kang?" tanyanya pelan. Dede tertawa kecil. "Capek, Neng, udah nanjak, gelap lagi. Mau nunggu bentar, siapa tahu bisa nyala." Perempuan itu tidak menjawab. Angin kembali berhembus. Kali ini lebih dingin. Kabut kian menebal. Pohon-pohon di sekitar mereka terlihat semakin samar, seperti tenggelam dalam kabut. Dede menggosok tangannya, mencoba menghangatkan tubuhnya yang mulai terasa dingin. Sesekali ia melihat ke arah si perempuan. Perempuan itu masih duduk tenang. Wajahnya tetap tertutup bayangan. Tapi anehnya, sejak tadi tidak ada satupun nyamuk atau serangga yang mendekat ke arahnya. "Ngomong-ngomong, rumahnya sebelah mana, Neng?" tanya Dede berusaha membuka obrolan lagi. "Di atas, Kang, dekat pemakaman," jawab si perempuan, suaranya terdengar lirih. Dede terkejut mendengar jawaban perempuan itu. "Waduh, gak takut, Neng, emangnya punya rumah dekat pemakaman?" tanya Dede dengan nada keheranan. Perempuan itu diam sejenak, lalu menjawab, "Enggak, Bang, saya sudah biasa." Dede merasa ada yang janggal dari jawabannya, tapi dia tidak langsung menanggapi. Pikirannya masih setengah antara percaya dan bingung. Angin kembali berhembus.
Ranting kecil jatuh dari atas pohon. Langit di atas mereka tampak makin kelabu, meskipun malam belum terlalu larut. Perempuan itu bangkit perlahan. Dede memperhatikannya dari ekor mata. "Neng, emang benar rumahnya dekat sini?" tanya Dede lagi. Si perempuan menoleh dan tersenyum, lalu menjawab, "Bener Kang, kalau Kang Dede mau, mampir aja dulu Kang," ucap perempuan itu. Dede memandangi si perempuan beberapa saat, kemudian berkata, "Iya Neng, entar kalau motor Akang udah hidup, Akang anterin deh ke rumah Neng. Kasian perempuan jalan sendiri, malam-malam begini." "Boleh Kang," jawab si perempuan namun dengan nada bicara yang terdengar datar. Dede tak lagi menoleh ke arah perempuan itu. Ia malah makin bersemangat memperbaiki motornya ketika mendengar balasan dari si perempuan. Dede menoleh ke arah motornya. Wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Kali ini, dia mencoba menutup alur bensin menuju karburator, berharap itu bisa mengatasi masalah motornya. Setelah beberapa kali dia menyelah motornya, akhirnya motornya mau hidup. Segera Dede mengarahkan pandangannya pada perempuan itu, lalu berkata, "Alhamdulillah Neng, motornya udah mau hidup." Perempuan itu tak menjawab. Ia hanya bergerak menuju ke arah Dede, kemudian duduk di bagian belakang motor Dede. Dede agak sedikit bingung dengan perilaku si perempuan, namun karena malam yang sudah semakin larut, membuatnya tak terlalu memusingkan hal itu. Ditariknya gas dengan perlahan, takut jika motornya mati mendadak lagi. Di tengah perjalanan, suasananya begitu sepi, hanya terdengar suara burung hantu dari arah hutan, membuat bulu kuduk Dede meremang. Untuk mencairkan suasana, Dede mencoba membuka kembali percakapan. "Kalau boleh tahu, nama Neng siapa?" tanya Dede. Perempuan itu menjawab dengan suara pelan. "Panggil saja Suti, Kang," jawab perempuan itu. "Oh, Neng Suti, kenalin nama Akang, Dede." Perempuan itu menjawab, masih dengan nada dan intonasi yang datar. "Oh iya, Kang Dede," balasnya singkat. Dede kembali bertanya, "Oh iya Neng, rumahnya sebelah mana, masih jauh nggak?" "Udah deket Bang, itu yang ada jalan kecil di samping pemakaman," balas perempuan itu. Dede hanya mengangguk mendengar perkataan perempuan itu. Akhirnya, setelah sekitar 15 menit berkendara, si perempuan menyentuh bahu Dede sambil berkata, "Udah nyampe Kang." Dede menghentikan motornya. Sejenak ia merasa bingung di tengah jalan sepi dan di samping pemakaman umum. Apakah benar ada sebuah perkampungan? "Bener Neng, mau turun di sini?" tanya Dede dengan nada keheranan. Si perempuan hanya membalas dengan singkat, "Bener Kang, cuma agak ke dalam lagi sedikit," ucap si perempuan itu. "Mau abang anterin sampai rumah enggak?" tanya Dede kepada perempuan itu. "Gak usah bang, entar abang nyesel," balas si perempuan. Dede menggaruk kepalanya, terlihat kebingungan terpancar jelas di matanya. Di tengah kebingungan, Dede teringat untuk meminta nomor ponsel si perempuan, agar ia bisa menemuinya esok hari. "Kalau boleh, Akang minta nomor ponselnya Neng," tanya Dede pada perempuan itu. Perempuan itu tak menjawab, ia hanya tersenyum kecil ke arah Dede.
sambil mengangguk, tanda menyetujui apa yang Dede barusan tanyakan. Mendengar itu, Dede segera merogoh saku celananya. Ia mengambil ponsel Nokia jadul, yang tulisan di tombol-tombolnya sudah hampir memudar. Kemudian Dede mengarahkan pandangannya pada ponsel itu, sambil berkata, "Oke Neng, berapa nomornya?" tanya Dede pada perempuan itu. Namun tak ada jawaban. Kembali Dede mengulangi perkataannya, "Neng, berapa nomornya?" Kembali, tak ada jawaban dari si perempuan. Hanya suasana sunyi yang mencekam saat itu, tanpa suara lain. Sontak Dede memalingkan pandangan ke arah perempuan itu. Dan saat ia memalingkan pandangannya dari layar ponsel, sosok perempuan yang tadi seperti perempuan biasa pada umumnya, kini terlihat mengerikan. Di depan Dede, kini sudah berdiri sesosok pocong, terbalut dengan kain kapan lusuh dan kotor. Muka si sosok pocong itu sungguh mengerikan. Sebagian daging di wajahnya sudah hilang habis digerogoti cacing dan belatung. Bahkan, satu matanya terlihat keluar dari kelopak mata dan menggantung di atas pipinya. Sosok pocong itu menyeringai ke arah Dede sambil berkata, "Ayo Kang, mampir dulu." Terlihat giginya yang berwarna hitam yang sudah hilang sebagian. Dede membeku untuk beberapa saat. Ia tak mampu menggerakkan badannya. Walaupun dalam pikirannya, ia ingin segera kabur dari tempat itu. Setelah beberapa saat mematung, Dede akhirnya tersadar. Dia bergegas menghidupkan motornya kembali. Setelah motor menyala, tanpa aba-aba, ia segera memutar tuas gas hingga limit. Motor melesat meninggalkan sosok pocong itu. Motor tua itu beberapa kali terbentur lubang jalanan yang rusak, membuat Dede beberapa kali harus berusaha keras untuk mengendalikannya. Namun semua itu tak membuat Dede berpikir untuk memperlambat laju motornya. Ia tetap menarik tuas gas sekencang mungkin, berharap bisa segera sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Dede langsung menggedor pintu depan dengan keras. "Bu, buka. Buka, Bu." Ibunya, yang baru saja hendak tertidur, buru-buru membukakan pintu. "Ya Allah Dede, kamu kenapa?" Dede tak menjawab. Ia langsung masuk, menuju kamar, dan menutup pintu rapat-rapat. Ia membungkus tubuhnya dengan selimut. Badannya menggigil hebat, keringat dingin bercucuran dari pelipisnya. Ibunya yang panik, lalu segera menelpon Pak Ustadz yang tinggal tak jauh dari rumah mereka. Tak lama kemudian, Pak Ustadz datang membawa air putih dalam botol dan sehelai daun sirih. Ia masuk ke kamar Dede dengan wajah serius. Saat Pak Ustadz melihat keadaan Dede, Dede masih gemetar di bawah selimut. Matanya terbuka, tapi seperti tak benar-benar sadar. Lalu Pak Ustadz berbisik pelan ke arah telinga Dede, kemudian menyentuhkan air yang ia sudah bacakan doa ke ubun-ubunnya. Doa-doa dibacakan perlahan, dan beberapa menit kemudian, Dede mulai bisa menarik napas dengan lebih tenang. Matanya mulai fokus. Setelah selesai, Pak Ustadz duduk di ruang tengah bersama Ibu Dede. Dengan suara pelan, beliau berkata, "Dede ketempelan, Bu. Dia barusan berpapasan sama pocong yang bernama Suti," terang Pak Ustadz. Ibu Dede terperanjat. "Pocong Suti, Pak Ustadz?" "Benar, Bu.
Pocong Suti. Pak Ustadz menghela napas. Dulunya, dia hanya perempuan biasa. Dulu dia tinggal di kampung sebelah. Rumahnya dekat bekas lahan batu kapur. Kata orang-orang, Suti ini adalah korban salah sasaran. Dia dituduh merebut suami orang, padahal tidak ada buktinya. Orang-orang yang geram memukulinya sampai meninggal. Jasadnya dikubur dengan seadanya. Tidak dimandikan dan tidak dikafani dengan layak. Sejak saat itu, jika ada orang yang lewat jalan yang barusan Dede lewati, sering melihat penampakan pocong berdiri di dekat pemakaman sekitar tempat itu. Kadang, sosok itu menyerupai perempuan biasa yang sedang duduk di batu dekat tikungan. Kadang, ada pula yang langsung ditampakkan sosok pocongnya. Ibu Dede menggenggam tangan Pak Ustadz. Terus, sekarang keadaan Dede gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz tersenyum tipis. Sudah saya bantu bersihkan, Bu. Tapi, jangan biarkan dia keluar malam dulu. Jangan sampai mendekati jalan itu lagi, ucap Pak Ustadz. Ibu Dede kemudian mengangguk dan berterima kasih pada Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sudah mau datang dan nolongin anak saya. Sama-sama Bu. Namun, saya tak bisa berlama-lama di sini. Insya Allah, Dede akan baik-baik saja. Tapi jika ada apa-apa, Ibu bisa hubungi saya lagi. Kemudian beliau pamit kepada Ibu Dede dan menyarankan agar Dede dibiarkan istirahat. Malam itu, setelah Pak Ustadz membersihkan dirinya, Dede mulai sadar dan bisa menceritakan kejadian sebenarnya pada ibu dan ayahnya. Namun sesekali, Dede masih merasa ngeri jika ia teringat kembali kejadian yang baru saja dia alami itu. Itu dia cerita kiriman salah satu subscriber kita yang berasal dari Bandung. Kisahnya tentang warga sekitaran tempat itu yang mengalami kejadian bertemu sosok pocong sehabis berjualan. Jika kamu mempunyai pengalaman horor dan ingin berbagi dengan para pendengar malam, bisa kirimkan kisah kamu ke email cerita horor misteri yang ada di kolom deskripsi. Kalian bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Insya Allah, kami akan membalas semuanya. Akhir kata, saya Rocky, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan selamat malam. Dan jangan lupa subscribe